Nah, bantuan pangan non tunai itu sekarang menjadi ironis karena BPNT yang sekarang jadi tunai gitu kan. Nah, sebenarnya idenya ini bagus sih. Bantuan pangan non tunai ini idenya bagus. Overlapping itu nggak selalu jelek. Kajian dari teman-teman TNP 2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ya, mengatakan bahwa kalau untuk orang yang miskin ekstrim, sangat miskin, itu perlu 5 sampai 6 bansos supaya dia bisa keluar dari garis kemiskinan. Jadi dalam kasus seperti itu, overlapping justru bagus. LPG bersubsidi hanya untuk orang lain. Orang Indonesia dikasih tulisan, mana ada orang tahu. Ya kan? Jadi dia harus jelas dulu, SDM ini maunya gimana nih? Orang kalau beli LPG bersubsidi harus pakai KTP. Lu persoalannya bukan KTP atau tidak KTP. Tentukan dulu desilnya. Ya, dia mau kasih ke semua asal terdaftar atau mau ke desil 1 sampai desil 7 misalkan, tapi harus yang terdaftar. Nggak apa-apa. Karena kalau menurut Undang-Undang Energi, Mas, subsidi itu diberikan kepada keluarga tidak mampu. Bansos itu tidak membuat orang menjadi tidak miskin sebenarnya secara real ya, tapi dia membantu supaya orang miskin ini masih bisa sekolah, masih bisa mencukupi kebutuhan. Tapi dia tetap miskin. Tetap miskin sebenarnya. Ini harusnya semakin lama harusnya semakin berkurang. Nah, bagaimana mengurangi jumlah orang miskin? Tidak bisa tidak, harus dari pasar kerja kalau istilah saya. Ujungnya di situ juga ya. Ujungnya di situ. Kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Di akhir 1 tahun kita telah membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia hasil-hasil nyata, prestasi-prestasi yang cukup bisa kita banggakan. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Saya kembali ditemani oleh Pak Edi Priyono, seorang pakar ekonomi. Selamat datang kembali, Pak Edi Priyono. Terima kasih, Mas Oli. Senang bisa balik lagi sini. Jadi kali ini saya kalau sebagai ekonom tentang topik kemiskinan ini bisa dikatakan sering banget assessment. Tapi kan saya datanya data BPS, data ini nggak tahu bagaimana kemiskinan dari sudut pandang birokrasi. Karena itu mungkin nanti saya berharap topik kali ini ingin meminta Pak Edi menggambarkan problem kemiskinan kita ini tidak hanya dari soal faktanya, angkanya, tapi mungkin bagaimana sih sudut pandang pemerintah sepengetahuan Pak Edi ketika ikut-ikutan lah dalam merancang-rancang beberapa di sana itu disikapi sebenarnya secara teknokratis tentu ya. Silakan Pak Edi, tentang kemiskinan dulu. Pak Edi menggambarkannya gimana? Iya, ini sebenarnya topik yang kita harus bahas dengan empati ya kepada saudara-saudara kita yang masih berada di bawah garis kemiskinan maupun yang ada di sekitar garis kemiskinan, karena kan banyak kritik ya garis kemiskinan itu termasuk dari Bank Dunia. Jadi garis kemiskinan kita dianggap terlalu rendah untuk negara yang sudah masuk ke dalam kelompok negara berpenghasilan menengah agak atas, upper middle income countries gitu ya. Itu garis kemiskinan kita dikritik terlalu rendah. Tapi dengan garis kemiskinan yang masih dianggap terlalu rendah itu saat ini ada sekitar 24 juta, 23,8 juta yang itu banyak Pak, 24 juta kan. Itu banyak itu. Banyak. Itu bisa jadi satu negara sendiri kalau kita bicara, dan masih banyak. Jadi kita harus bicara dengan empati. Nah, sekarang bagaimana sih kita melihatnya ini? Jadi yang pertama kan ini sebenarnya kalau secara historis, Mas, bukan topik yang secara terbuka itu dari dulu diakui. Saya ingat dulu, waktu saya kuliah dulu, itu salah satu dosen saya itu pakar kemiskinan, Pak Profesor Sayogyo. Oh, saya juga Pak Sayogyo. Dan beliau yang waktu itu salah satu yang mengusulkan adanya garis kemiskinan, sampai ada garis kemiskinan. Nah, itu tuh mendapat tekanan gitu ya, supaya nggak usah terlalu bicara terlalu vokal masalah kemiskinan gitu ya. Kemudian juga bahkan mungkin kalau sekarang kita nggak terbayang ya, ada film-film bioskop ya yang katakanlah temanya itu tentang kemiskinan ya. Saya ingat banget itu judulnya itu aslinya Pengemis dan Tukang Becak. Slamet Raharjo ya. Betul. Itu aja sempat ada hambatan gitu. Menunjukkan bahwa memang tema atau topik kemiskinan ini bukan sesuatu yang menyenangkan untuk diakui dan kemudian dicarikan solusi. Nah, tetapi kan sekarang sudah era keterbukaan, saya kira. Meskipun juga masih ada satu pertanyaan gitu ya. Jadi seberapa
seberapa besar sebenarnya pengakuan kita bahwa kita masih punya masalah besar. Masalah di situ. Nah, ini yang kemudian kalau dilihat dari sudut pandang pemerintah kelihatannya ada upaya untuk kemudian terlihat supaya jangan terlalu besar. Karena sampai sekarang tuh saya bingung. Jadi sebenarnya jumlah penduduk miskin kita itu berapa? Betul. Ya kan? Nah, kalau Mas Amir kan biasa lihat data BPS, data BPS kan jadi 23,8 juta gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalkan penerima bansos, ini data resmi loh. Iya, betul. Itu kalau dilihat dari jumlah individu, itu kan lebih dari 100 juta. Iya, betul. Katanya 140 juta. Loh, sekarang kalau kita coba pakai pemikiran sederhana aja, kenapa mereka diberi bantuan sosial? Kalau dia tidak miskin. Kalau tidak miskin. Jadi dia diberi bantuan sosial kan miskin kan? Ternyata bantuan sosialnya 140 juta. Oke lah, ini kemudian ada pembelaannya sebenarnya. Kan yang diberi bantuan sosial bukan hanya miskin, tapi juga yang rentan miskin. Nah, sekarang kita lihat data lain, Mas. Data peserta berbantuan iuran untuk BPJS Kesehatan. Yang dibayar, kan ada kan? Dibayar pemerintah. Betul. Jadi kan ada peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Ini artinya kan di luar ASN dan sebagainya loh. Kalau ASN dibayar pemerintah tapi bukan PBI itu. Duitnya sendiri dipotong. Ya betul. Gitu kan. Nah, peserta berbantuan iuran ini jumlahnya 96 juta. Gitu kan. Nah, jadi kenapa mereka iurannya dibayar oleh pemerintah? Ya logikanya ya karena miskin kan, karena tidak mampu kan. Loh kok jumlahnya 96. Jadi sebenarnya berapa ini gitu ya. Nah, tapi ini juga kita memahami ya, karena ini kan ada dimensi mungkin politik juga ya, nama baik negara dan sebagainya. Jadi kelihatannya kalau pengamatan saya ya, angka resminya itu memang rendah, tetapi program bantuannya itu kita mengakui bahwa bukan hanya yang secara statistik tercatat sebagai penduduk miskin yang diberi bantuan. Nah, jadi kalau menurut saya itu menggambarkan mindset pemerintah terhadap kemiskinan. Jadi di satu sisi ada angka yang resmi, tapi di sisi lain juga kita mengakui bahwa sebenarnya yang perlu dibantu atau yang sebenarnya nggak cuma itu, gitu ya. Nah itu kemudian nanti bisa plus minus lah seperti itu. Gitu kita bisa menggambarkan. Nah kalau dari Bank Dunia lebih tinggi lagi, mengakses Indonesia lebih tinggi lagi, tapi mungkin kita nggak se ekstrim itu karena even data-data kita sendiri juga menunjukkan bahwa indikasi bahwa sebenarnya jumlah penduduk yang masih perlu dibantu yang tidak mampu memang lebih besar daripada angka resmi yang tercatat sebagai penduduk miskin. Dan itu menggambarkan sekali lagi mindset dari pemerintah. Tapi kalau misalnya kan saya lihat kalau kemiskinan BPS itu kan penekanannya adalah ukurannya dihitung dari data survei yang mengukur pengeluaran mereka. Betul. Nah, di satu sisi ini memang lazim ya menurut metode internasional pun itu salah satu yang sah dan itu paling menggambarkan kalau belanjanya segitu ya dia berarti kondisinya seperti itu. Nah, secara lebih ekstrim kan dibandingkan dengan pendapatan. Tapi pendapatan kan lebih sulit dicari datanya. Nah, dari sisi ini kita bisa masuk ke definisi yang ke pengertian yang lebih substantif. Sebenarnya sejauh ini kan miskin ini menurut saya lebih berat ke meskipun disebut makanan dan non makanan, tapi pada dasarnya kan ukuran kemiskinan ini bisa dikatakan kalau pakai bahasa kasar sedikit Pak, ini cuma ukuran kalau di bawah itu udah hampir mati. Artinya bukan itu maksud saya. Pak Edi bisa nggak menggambarkan kemiskinan ini konsepnya itu mengukur orang dari sisi apa sih sebenarnya? Bukan soal belanjanya, kebutuhan apa? Sebenarnya sih kalau garis kemiskinan sendiri awalnya memang komoditas yang dicakup itu memang kebutuhan-kebutuhan primer ya. Tapi Pak Sayugyo juga itu yang perlu digarisbawahi yang perlu makan yang penting. Gitu kan. Nah, tetapi kemudian garis kemiskinan ini kan berkembang kan, mengalami perkembangan gitu ya. Dan kalau kita lihat tuh garis kemiskinan ini peningkatannya per tahun Mas itu melebihi laju inflasi. Bahkan pernah garis kemiskinan itu meningkat pada mungkin kalau nggak salah 2001-2002 kalau nggak salah ya. Itu meningkat sampai 25%. Ya, pernah juga 15%, 14% gitu. Jadi artinya kita sudah punya upaya untuk supaya garis kemiskinan ini lebih mencerminkan betul-betul kebutuhan yang dihadapi penduduk miskin. Dan kalau sekarang kan garis kemiskinan kita kan secara rata-rata nasional kan 609.000 lah per kapita. Per orang ya. Ya, per kapita. Jadi kalau ada satu rumah tangga isinya
orang Iya, katakanlah kali gitu ya. Itu berarti 4 kali katakanlah 6 sekitar 2.400.000 per bulan itu dianggap tidak miskin. Kalau di atas itu tidak miskin, kalau di bawah itu ya pengeluarannya ya. Ya, pengeluarannya itu. Nah, kemudian sekarang pengeluaran sebagai basis untuk melihat kemiskinan atau kesejahteraan ini seperti apa? Kalau menurut saya pengeluaran ini kan dia cenderung bias ke bawah untuk yang pendapatan tinggi. Oh iya. Jadi kalau ada orang lah penghasilannya per bulan 100 juta, kan nggak kemudian belanjanya 100 juta kan. Betul. Belanjanya mungkin 30, 40 juta. Sehingga ketika kita pakai pendekatan pengeluaran yang tertangkap sebagai pendapatan tapi proksinya adalah pengeluaran adalah 40 juta. Jadi dia turun tuh untuk yang atas. Tapi kalau untuk yang bawah, Mas, ini naik ya. Jadi misalnya ada orang katakanlah pendapatannya cuma 1 juta, katakanlah. Kan nggak cukup kan? Jadi kalau pendapatan 1 juta, tapi belanjanya kan lebih. Katakanlah 2 juta. Yang 1 jutaan lagi dia mungkin ngutang ke warung, mungkin atau ngutang ke dikasih orang, saudaranya, atau dikasih saudara, atau mungkin ada bansos dan sebagainya. Jadi kalau pakai pendekatan pengeluaran untuk kelompok yang bawah ini dia terangkat. Kalau yang atas itu dia ketekan ke bawah. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk mengukur kemiskinan itu pendekatan pengeluaran masih bagus. Ya, karena kan kita tidak terlalu mempersoalkan dia dapat uang dari mana kan. Yang penting dia bisa belanja. Yang penting dia bisa belanja. Yang penting dia bisa memenuhi kebutuhan. Baik entah diberi dari negara, kalau istilah textbooknya di transfer payment gitu. Kalau istilah sosial awamnya adalah bansos atau diberikan dari pihak lain, nggak masalah gitu. Yang penting dia bisa mencukupi. Tapi nanti masalah kalau kita mau menghitung kesenjangan. Kalau untuk timpangan gitu. Kalau untuk mengukur kemiskinan itu pendekatan pengeluaran masih bisa ya. Untuk landasan kebijakan masih bisa ya. Nah, saya masuk karena Pak Edi kan juga pernah itu pastilah pernah mengevaluasi atau internal pemerintah kan. Dulunya program kemiskinan ini setahu saya ya sebelum era SBY itu terlalu banyak lah kan. Kemudian di jumlah macamnya lalu makin dipersempit. Itu menurut saya memang langkah positif ya. Supaya nggak tumpang tindih. Tapi upaya itu kemudian relatif stuck lah beberapa tahun ini, ya programnya itu masih tumpang tindih. Ada tumpang tindihnya kan, ada baik inclusion error maupun exclusion error yang nggak berhak dapat yang nggak berhak dapat nggak dapat. Nah kan itu sebagian ekonom itu mengkritiknya karena memang datanya tidak valid. Kita masuk data dulu, nanti kita kembali. Benar nggak Pak itu penilaian banyak loh. Saya termasuk. Saya menganggap BPS punya data kemiskinan 23,8 juta. Dia tidak tahu tuh. By name by address-nya nggak tahu. Kemudian Kementerian Sosial dulu, tapi beberapa tadi dihentikan. Mengeluarkan pengumuman Pak tiap tahun. Jumlah penduduk miskin tapi tidak dalam pengertian BPS yang berhak itu 95 juta. Tapi by name by address-nya juga nggak tahu. Nah, itu gimana? Benar nggak kira-kira analisis bahwa kita masih punya problem untuk memastikan data by name by address-nya? Kalau data by name by address sebenarnya ada ya. Oh, ada ya Pak? Ya, ada. Kalau sekarang kan yang disebut DTSEN itu, data terpadu sosial ekonomi nasional ya. Itu data tunggal. Sudah ada aturan bahwa semua harus mengacu ke sana. Udah ada kemajuan ya. Dan itu by name by address gitu ya. Nah, kalau sebelumnya di Kementerian Sosial itu kan ada juga data by name by address. Nah, persoalannya adalah yang tadi disebut Mas Awalil tadi. Apakah kemudian data itu menjamin tidak ada exclusion dan inclusion error? Mungkin untuk teman-teman yang belum familiar, saya yakin banyak yang familiar, tapi kalau yang belum, kalau inclusion error itu kan harusnya nggak dapat tapi dapat. Ya, jadi ada orang rumahnya bagus ternyata dia menerima bansos, itu inclusion error. Nah, kalau exclusion error itu harusnya dapat tapi nggak dapat. Nah, sekarang ketika di lapangan apakah itu terjadi? Dua-duanya terjadi. Dua-duanya terjadi. Itu kan sering kan, bahkan kalau sampai sekarang kalau kita baca di media masih ada tuh orang-orang yang kelihatannya rumahnya bagus, bahkan ada yang anggota DPR, malah ada yang menerima bansos, itu kan berarti terdefinisi sebagai kelompok tidak mampu kan. Nah, sayangnya Mas Awalil, inclusion error itu jauh lebih diperhatikan daripada exclusion error. Ya. Dan karena yang diaudit
oleh auditor itu inclusion error. Jadi auditor itu mempersoalkan kalau ada orang yang sebenarnya tidak layak menerima karena dia mampu, tapi menerima bansos katakanlah. Itu lebih temuan itu. Tapi kalau ada orang yang harusnya dapat, tapi tidak dapat, nggak jadi temuan itu. Ya memang agak lebih sulit sih untuk menjadikan laporannya. Gitu kan. Administrasinya ini. Iya, saya setuju gitu. Memang sulit, tetapi kan itu kita justru harus persoalan utamanya. Persoalannya itu. Secara moral, saya berani mengatakan bahwa exclusion error itu lebih berbahaya daripada inclusion error. Secara moral, ya kan? Karena kemudian kita mengabaikan orang yang sebenarnya layaknya dapat tapi tidak dapat. Ini kalau di jalan-jalan kita bisa. Saya sering kalau naik kendaraan gitu di lampu merah, ada orang saudara-saudara kita yang udah sangat tua, ya lansia, masih jualan aqua, mungkin jualan tisu. Apa mereka nggak terima bansos ya dari pemerintah? Jangan-jangan ini bagian dari exclusion error yang kita temukan itu. Nah, oleh karena itu ini harusnya yang kemudian jadi perhatian kita. Ya kalau idealnya ya dua-duanya ditangani. Dan itu kalau mau mestinya nggak susah karena data by name by address-nya ada. Gitu kan? Ada itu. Tinggal itu diperkuat dong. Diperkuat. Itu. Gitu. Yang lain lagi terkait dengan program itu kan program yang sekarang ditonjolkan kan memang yang bansos ya, bansosnya yang baik itu bantuan bantuan tunai non pangan ya istilahnya sekarang berupa uang tuh Pak. BNP kan, ya bansos kan. Dulu sembako saja, sekarang kan dia dapat yang lain. Kemudian yang diunggulkan banget itu juga adalah Indonesia Pintar ya, beasiswa lah ya. Nah yang ketiga yang diunggulkan sekali itu adalah yang PKH ya. Kayaknya menurut banyak pendapat baik dari pemerintah maupun dari kawan-kawan lembaga think tank yang mengkaji itu katanya PKH ini lebih efektif. Gimana pandangan terhadap semua program ini, Pak? PKH ini bagus ya karena ini kan kalau secara konsep berbeda dengan BLT. PKH ini kan program keluarga harapan. Salah satu jenis bansos lah ya. PKH itu program keluarga harapan ini. Cuma di kita kan sering nama tuh jadi kemudian kita nggak dapat bayangan. Nah pada hari ini kan transformasi dari dulu BLT, bantuan langsung tunai itu kan gampang kita bayar. Oh itu bantuan langsung duit lah dikasih. Gitu. Program keluarga harapan itu jadi. Tapi sebenarnya itu transformasi dari bantuan langsung tunai. Jadi itu transformasi itu Pak ya. Jadi kalau bantuan langsung tunai itu adalah kalau di terminologi ekonomi adalah unconditional cash transfer. Jadi pemberian bantuan tanpa syarat. Pokoknya kalau dia dikategorikan sebagai tidak mampu, dia dapat. Nah, kemudian itu berkembang, itu banyak dikritik kan, gitu. Karena kok jadi nanti bikin orang jadi malas dan sebagainya. Itu yang kemudian dikembangkan menjadi program PKH yang secara konsep kita bergerak dari unconditional cash transfer menjadi conditional cash transfer. Ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Kalau ada anak usia sekolah, dia harus disekolahkan. Kalau ada ibu hamil di rumah tangga tersebut, ibu hamil itu harus diperiksakan di fasilitas kesehatan yang formal. Bagian dari persyaratan. Bagian dari persyaratan, gitu. Kalau ada anak balita, dia juga harus diperiksakan dan sebagainya. Terlepas dari nanti pengawasannya jalan terus. Tapi itulah mengapa menjawab pertanyaan kenapa PKH ini banyak mendapatkan apresiasi. Karena dia memang conditional cash transfer. Ada syarat yang harus dipenuhi. Bukan hanya tidak mampu saja. Karena itu kemudian secara terintegrasi kita ingin supaya bukan hanya secara konsumsi dari sisi belanjanya terbantu oleh cash transfer, tetapi juga pendidikannya kita harapkan meningkat. Kesehatannya diharapkan mengalami peningkatan sehingga nanti akan berdampak dalam jangka yang lebih panjang. Itulah kenapa dia dianggap bagus. Padahal dulu awalnya hanya BLT. Ya asal bagi ya. Kalau yang bantuan tunai non pangan itu lanjutan dari sembako ya. Bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai terbalik. Itu lanjutan dari sembako ya. Ya itu sering disebut kartu sembako. Nah bantuan pangan non tunai itu sekarang menjadi ironis karena BPNT yang sekarang jadi tunai gitu kan. Nah sebenarnya idenya ini bagus sih. Bantuan pangan non tunai ini idenya bagus. Jadi sekarang jadi belakangan agak tunai lagi ya Pak ya? Ya betul. Jadi dia itu konsep aslinya adalah keluarga yang dianggap tidak mampu dia dapat bantuan pangan tapi tidak dalam bentuk barang. Kan ini kan merespon dulu kan banyak kan kritik bahwa
bantuan beras dari pemerintah ini kualitasnya jelek dan sebagainya gitu ya, kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya. Oke, kalau gitu diberi uang, tapi uang itu tidak hanya dalam bentuk saldo, voucher. Dia saldo di dalam kartu. Oh, saldo di dalam kartu. Kalau voucher kan iya, betul. Ya, jadi saldo dalam kartu yang bisa dipakai belanja sesuai keperluan Di tempat-tempat yang sudah ditentukan. tempat yang bisa ditentukan. Nah, tidak bisa diuangkan. Nah, sehingga ini dianggap waktu itu bagus gitu kan, karena yakin bahwa ini akan dipakai sesuai dengan keperluan. Jadi pertama hanya beras, kemudian berkembang bisa diberikan sumber protein, telur, ayam dan sebagainya itu bisa. Jadi itulah secara konsep bantuan pangan non tunai. Tapi belakangan nggak tahu kenapa gitu konsep yang sudah bagus, yang meskipun pasti ada kelemahan, tapi bukannya itu disempurnakan gitu ya. Salah satu problemnya itu kan outlet untuk belanjanya itu terbatas. Loh, kalau outlet belanja terbatas ya diperbanyak dong. Diperbanyak. Gitu. Kan bisa dikerjasamakan bisa, kalau itu bisa kan. banget gitu. Tapi kemudian bukan itu yang dilakukan, malah kemudian di tahun-tahun terakhir itu diberikan dalam bentuk uang. Jadi lucu nih, bantuan pangan tunai tapi diberikan dalam bentuk uang tunai. Suka-suka mereka ya bisa untuk bayar utang segala pinjol. Kemudian yang untuk pangannya kita punya bantuan pangan diberikan dalam bentuk beras. Jadi kita kembali lagi kepada padahal dulu. Kayaknya berbagai kajian, termasuk saya baca-baca dari Camp PPKM, kajian pemerintah ini mengakui bahwa idealnya itu program-program perlindungan sosial ini mengerucut lah ya. Jadi instrumennya itu lebih bagus tidak banyak, tapi persyaratan dan SOP-nya kan begitu. Kalau dia bertambah lagi udah banyak soal kan, jadi seperti itu. Nah, tetapi bagaimanapun kalau saya lihat tidak ada satu pemerintahan pun di era reformasi ini, bahkan di era Soeharto, yang tidak mengakui bahwa mereka sangat pro kepada penanggulangan kemiskinan dan pasti memiliki andalan program kemiskinan ya Pak ya. Seperti itu. Sekarang kan banyak, tadi sudah disebutkan oleh Mas Awalil kan, selain PKH ada bantuan pangan non tunai, ada kartu Indonesia Pintar, dengan berbagai nama juga, ada kartu Jakarta Pintar kalau untuk Pemprov ya. Kemudian ada kartu Indonesia Sehat kan, yang untuk kesehatan, BPJS dan sebagainya. Nanti ada program-program subsidi yang lain ya, misalkan subsidi LPG, itu kan untuk juga desainnya harusnya untuk keluarga tidak mampu. Jadi memang ada banyak, ada lagi bantuan pangan ya yang dalam bentuk beras lah ya. Jadi intinya memang banyak program. Dan saya setuju, idealnya itu nilai uangnya mungkin harusnya sama, tapi harusnya lebih terkonsolidasi lah. Kelompok sasarannya kan juga itu aja. Tapi kan itu kan problem klasik di kita ya. Ini kan yang menangani kan kementerian yang tidak sama. Ini masing-masing ini juga punya kepentingan untuk dianggap terlihat pekerjaannya dan sebagainya gitu kan. Nah, sehingga yang sekarang kita hadapi kenyataannya adalah memang ada cukup banyak bansos, sehingga ketika ada satu rumah tangga Mas menerima lebih dari satu program bansos, sebenarnya tidak selalu jelek loh. Itu kan yang disebut sebagai overlapping itu nggak selalu jelek loh. Kajian dari teman-teman TNP 2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ya, mengatakan bahwa kalau untuk orang yang miskin ekstrim, sangat miskin, itu perlu 5-6 bansos supaya dia bisa keluar dari garis kemiskinan. Jadi dalam kasus seperti itu overlapping justru bagus, gitu. Karena kita bertolak dari kenyataan bahwa memang programnya banyak. Idealnya ya terkonsolidasi. Kalau sudah terkonsolidasi ini terpecahkan dengan sendirinya. Nah, jadi tidak selalu overlapping itu jelek ya, karena memang ada kelompok tertentu yang sangat miskin, yang memang memerlukan lebih dari satu bansos. Dia perlu PKH, dia perlu BPNT, dia perlu bantuan pangan gitu. Nanti dia perlu kartu Indonesia Pintar, dia perlu kartu Indonesia Sehat dan sebagainya. Selama programnya terlalu banyak instrumennya ini ya. Apa boleh buat? Kalau kontennya banyak itu ya, tapi maksudnya instrumennya ya supaya ini. Nah, kalau dilihat-lihat dengan pembicaraan ini kembali ujungnya desain, Pak. Ya kan? Kalau desainnya itu makin bisa disempurnakan, diperbaiki, bahkan keributan soal gas melon 3 kg terpecahkan dong. Memang harusnya ya seperti itu ya Pak. Makanya kan saya selalu setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa harusnya data itu satu. Nah, apa sih yang maksud data satu? Data satu itu artinya data babonnya, data induknya itu satu. Yang sekarang DTSN, data terpadu sosial ekonomi nasional, itu satu. Nah, itu yang data induk ini yang harus dibedakan dengan yang namanya data penerima program beneficiaries.
iya. Jadi misalkan begini ini nih. Bagus nih Pak ini. Misalkan Kementerian Sosial punya program PKH kan, program keluarga, dan juga mungkin bantuan pangan non tunai. Iya. Diambillah data dari DTSEN, tinggal tentukan aja kelompok sasarannya, katakanlah misalkan desil 1, 2, 3, 4. Ya, 40% terbawah. Ambil data dari data BPS yang sekarang DTSEN, jadikan sebagai data penerima program untuk di Kemensos. Iya. Desil 1 sampai 4. Kemudian katakanlah Kementerian Pertanian punya program subsidi pupuk. Kemudian dia harus tentukan, ini nanti yang mendapatkan siapa? Oh, saya mau keluarga yang petani yang 50% termiskin. Ya, ya. Jadi petani tapi 5 desil ya. 5 desil. Nah, ambillah data dari DTSEN tadi sebagai program sebagai data penerima program di Kementan, program beneficiary. Kemudian LPG, ya ESDM, ya kan. Dia tentukan dulu, ini subsidi LPG ini mau diberikan kepada kelompok mana, gitu ya. Dia tentukan katakanlah mau desil 1 sampai 7 supaya ini supaya semua dapat. Semua dapat gitu kan, atau pengusaha mikro dan sebagainya dapat gitu. Nggak apa-apa. Itu kan kewenangannya dari Kementerian Teknis. Ambil dari DTSEN tadi. Jadi data di kementerian sebagai data penerima program itu bisa berbeda karena fokus programnya kan beda-beda. Data untuk subsidi pupuk, data untuk subsidi LPG, data penerima bansos ya memang harus beda, gitu kan? Karena bisa saja kelompok, tapi dia sumbernya sama. Sasarannya beda ya. Kelompok sasarannya beda, bisa beda, bukan harus beda ya. Bisa saja penerima PKH juga menerima subsidi pupuk kan juga bisa. Nah, tetapi sumbernya harus satu. Itulah yang disebut sebagai data tunggal. Gitu. Jadi data tunggal itu pengertiannya adalah data induknya harus sama. Nah, ini sekarang sudah seperti itu, mudah-mudahan bisa sekarang yang menjadi tantangan kan data program beneficiaries ini nggak jelas. Misalkan subsidi LPG, itu kan di tabung LPG yang gas melon itu kan ada tulisannya. LPG bersubsidi hanya untuk orang miskin. Orang Indonesia dikasih tulisan, mana ada orang tahu? Ya kan? Jadi dia harus jelas dulu. SDM ini maunya gimana nih? Maunya diberikan kepada kelompok masyarakat sebenarnya. Apakah memang seperti sekarang siapa aja boleh beli? Nah, kemudian dia muncul dengan ide orang kalau beli LPG bersubsidi harus pakai KTP. Loh, persoalannya bukan KTP atau tidak KTP. Tentukan dulu desilnya. Ya, dia mau kasih ke semua asal terdaftar atau mau ke desil 1 sampai desil 7 misalkan, tapi harus yang terdaftar. Nggak apa-apa, gitu ya. Jadi yang utama itu bukan menentukan dia pakai KTP atau tidak. Yang utama menetapkan kelompok sasarannya yang mana. Karena kalau menurut Undang-Undang Energi, Mas, subsidi itu diberikan kepada keluarga tidak mampu. Nggak boleh sebenarnya pemerintah itu memberikan subsidi energi kepada di undang-undangnya begitu ya. Undang-undang energi begitu. Tapi ini saya jadi teringat dulu entah podcast yang keberapa dengan Pak Edi. Ya kita sudah melihat nih, ya kita harus apresiasi ya semua era pemerintahan kemiskinan ini sekurang-kurangnya selalu menjadi mainstream narasi jadi narasi utama. Nah, lalu semua mencoba kelemahannya kemudian menonjolkan beberapa program, bahkan kalau perlu mengganti nama supaya ada prestasinya. Di luar itu kan seperti kata Pak Edi dulu, tidak hanya untuk soal kemiskinan, untuk kebijakan ekonomi apapun itu dibutuhkan pertimbangan teknokratis. Artinya ada data lapangan yang cukup akurat, ada teori, opsi-opsi teori yang di ini, lalu kemudian ada plan roadmap-nya seperti apa, lalu supaya jelas juga, tadi kan diulang-ulang terus, sasarannya apa. Nah, tetapi jangan hanya dibuat di dokumen awal kan, ketika berjalan ini jadi rujukan lagi. Kayaknya untuk kemiskinan ini malah lebih relevan dari kebijakan lain loh Pak. Hal seperti itu. Sangat. Terutama kalau kita tadi bicara inclusion error dan exclusion error. Kita bicara error itu kan vital banget ya. Tegas aja lah. Kalau inclusion error dia keluarin aja. Kenapa? Kenapa mesti diomong-omongin terus? Ya omong-omongan tentang ini ada rumah tangga anggota DPR ada menerima bansos itu kan udah lama kan. Ya sudah dikeluarin aja. Kenapa mesti rame sih gitu? Daripada rame tapi nggak diapa-apain, lebih baik diapa-apain, dikeluarin aja tapi nggak usah rame. Keluarin yang inclusion error supaya bisa dimasukkan yang exclusion error. Jadi ini memang harus satu kesatuan gitu loh. Nah, baru kemudian kita secara bertahap. Nah, caranya bagaimana? Jadi kalau sudah terkonfirmasi bahwa ada inclusion error, keluarin aja. Kalau ada laporan tentang exclusion error, karena
ada usulan diverifikasi. Verifikasi dulu. Kalau sudah terverifikasi, Ya, kalau inclusion langsung aja keluar. dimasukkan. Yang exclusion boleh lah. Ya. Apa susahnya? Nggak susah kalau kita mau gitu kan. Diomongin tapi besok dapat lagi. Ya gitu kan gitu. Nah jadi itu yang kita mesti lakukan kalau mau program-program. Tapi setiap program itu kan harus jelas tuh, cukup jelas desainnya ya Pak. Ya. Mestinya kan. Ya. Dan benar nggak saya kalau berpendapat desain seperti itu bisa dibuat versi yang tidak terlalu teknis banget, didiseminasi ke publik, sehingga yang tahu tidak hanya DPRD, Pemda, pemerintah, tapi orang semua, tidak hanya kita ekonom kan? Itu ya mestinya apa? Supaya orang bisa mengukur dirinya dan tetangganya kan? Iya betul. Betul begitu toh Pak? Iya, jadi harus transparan sebenarnya. Ini tujuannya apa dan kriterianya apa? Sehingga ketika ada yang dapat, ada yang tidak dapat, itu bisa dijawab dengan baik gitu ya. Jadi kalau ada kriterianya, misalkan gini loh. Oh, penerima dari katakanlah tadi ya, kalau kita katakanlah bisa membuat kebijakan yang lebih terarah, misalkan LPG bersubsidi. Ini hanya untuk desil 1 sampai 5, katakanlah begitu ya. Udah banyak banget tuh, separuh itu. Iya, desil 1 sampai 5. Nah, dibuktikan oleh data terpadu sosial ekonomi nasional. Jadi kemudian ketika ada komplain, loh, kenapa saya nggak boleh beli? Jadi ketika dia pakai KTP, katakanlah ditolak. Ternyata nanti harus ditunjukkan, oh Anda ini masuk desil 6, yang dapat itu cuma desil 1 sampai 5, artinya 50% termiskin. Bapak atau Ibu ini sudah di atas itu, jadi nggak dapat. Kan enak jadinya kan, gitu. Nah, kalau ternyata oh enggak, saya sebenarnya miskin, itu data itu nggak pas, ya mari dilakukan verifikasi. Kalau memang salah, ya dikoreksi, karena data itu kan nggak sempurna. Gitu ya. Nah, jadi memang pemerintah perlu lebih transparan, lebih terbuka untuk setiap program. Ini tujuannya apa dan kelompok sasarannya siapa, sehingga nanti kita bisa sama-sama kawal. Jadi kalau ada orang yang sebenarnya berhak, oh kalau kriterianya seperti itu, saya harusnya berhak. Tapi kok saya nggak dapat, dia bisa komplain. Kemudian dilakukan verifikasi. Kalau memang dia memang harusnya dapat, ya dimasukkan. Atau sebaliknya, loh kriterianya kan begini, loh tetangga saya itu kok begitu, tapi kok dia dapat. Berarti kan indikasi inclusion error. Dilaporkan saja, ditindaklanjuti, dicek, diverifikasi, ternyata benar bahwa dia harusnya tidak masuk kriteria itu, ya dikeluarkan. Nah, ini di lapangan, ini setahu saya Pak, jadinya kan untuk beberapa program ini biasanya memang yang ibaratnya PIC-nya kementerian tertentu, lembaga tertentu. Tapi ketika dia masuk umpamanya terutama kasus desa, itu kan mengerucut di aparat desa tuh Pak, entah sebagai apapun lah, entah sebagai pemberi data, entah sebagai pengawas, entah apapun. Nah kan banyakkan keluhan ini adalah pada level di desa tersebut, dan ternyata politik ini tidak hanya nasional Pak, ada politik desa. Gimana pandangan Pak itu? Jadi ada like dislike, ini kan agak sedikit merepotkan juga. Ya karena kita tidak berani berbasis data dengan kriteria yang jelas. Akhirnya kan kemudian di bawah kan dari sisi pelaksana program ini kan kemudian ragu-ragu ketika ada orang komplain ini gimana menghandlenya. Makanya kan kita nggak jarang kan menemukan. Saya pernah juga menemukan di lapangan, udah daripada repot dibagi rata aja deh. Itu sebenarnya nggak tepat. Nggak tepat gitu karena kita gagal membuat orang memahami bahwa ini adalah hanya untuk kelompok tertentu dengan kriteria seperti ini. Itu kalau tidak jelas menimbulkan persoalan dan ada potensi konflik horizontal. Benar. Ini saya harusnya merasa dapat kok, misalkan Mas Awalil yang ini kok dapat kok saya enggak. Benar itu. Tanpa kriteria yang jelas dan transparan, ini menimbulkan potensi konflik horizontal dan juga konflik dengan aparat atau pelaksana program. Oh ini kan bahaya. Nah ini kalau kita pakai pendekatan yang dulu kita sempat sebut sebagai pendekatan teknokratis, berbasis data, kriterianya jelas, orang bisa ditunjukkan. Kalau misalkan dia merasa berhak dapat tapi dia nggak dapat, bisa ditunjukkan kenapa nggak dapat. Itu berarti kriteria dapatnya itu juga harus tersosialisasi dengan baik kan. Sebenarnya kan hal-hal begitu tidak menyulitkan dengan kemajuan informasi begini toh. Kalau mau nggak susah. Kan medsos saja bisa dijadikan. Karena saya pujilah beberapa lembaga, misalnya BPS dalam konteks mensosialisasikan sensusnya, data apanya, itu sudah bagus tuh di medsosnya. Tapi ketika bagian program kemiskinan, itu saya lihat nggak sebagus, misalnya Kementerian Keuangan itu kita mengatakan utang aman itu, wah medsosnya bagus-bagus Pak. Artinya cukup terlepas setuju atau tidak pendapatnya persuasif. Bagian program kemiskinan
kok kurang? Apa saya perasaan saya ini salah, Pak? Iya, memang begitu. Termasuk di Kementerian Keuangan sendiri kan ada program di sana kan pinjaman ultramikro ya. Oh iya, benar. Ya, ultramikro. Saya lupa nama persisnya apa. Itu kan sebenarnya kan bagian dari program penanggulangan kemiskinan. Iya. Tapi nanti kalau kita cek di lapangan penerima kredit ultramikro itu tidak selalu yang kelompok tidak mampu loh. Gitu loh. Nah, jadi ada pergeseran yang kemudian karena ketidakjelasan tujuan dan kriteria. Iya, tadi kemarin konsepnya ya kan itu. Kecuali supaya kalau, jelas kan, pertama jelas dan makin banyak orang tahu makin baik, Pak. Baik gitu. Kecuali kalau memang ini kredit ultramikro untuk membantu yang punya usaha mikro. Iya. Terlepas dari dia miskin atau tidak, bilang nggak apa-apa. Gitu. Kenapa kok dia tidak miskin? Loh, memang ini kriterianya memang yang punya usaha mikro, nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau memang itu adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan, harusnya kelompok sasarannya kan yang kelompok yang tidak mampu. Meskipun dia punya usaha mikro, tapi kalau dia bukan dari kelompok yang kurang mampu, harusnya nggak eligible gitu. Nah, sekali lagi ini ya mengkonfirmasi tadi ya, kalau kita punya tujuan jelas, kriteria yang jelas, ini akan mempermudah semua pihak. Dari sisi pelaksana juga jadi lebih mudah, dari sisi penerima maupun yang tidak menerima juga jadi jelas yang kenapa dia protes terima. juga enak. Kita pengamat pemerhati juga memberikan masukan enak ya. Gitu. Tapi dari secara keseluruhan kita memang kelihatannya ke depan masih sangat membutuhkan program penanggulangan kemiskinan, Pak Edi. Masih. Kelihatannya karena dilihat dari mau pakai data BPS saja 23,8 juta itu kalau suruh baris, Pak, dari ujung timur Jawa. Jadi apalagi pakai ukuran-ukuran yang dikemukakan Pak Edi tadi. Dan kita juga kelebihannya ada sih sebenarnya. Kita sudah punya pengalaman panjang nih menanggulangi kan, mau yang berhasil, mau yang kurang berhasil kan. Ini sebetulnya timingnya tepat ya Pak Edi untuk mengkonsolidasikan kembali program penanggulangan kemiskinan ini ya. Dan ada satu hal yang saya pengen sampaikan gitu ya, bahwa penanggulangan kemiskinan kan ada dua, kalau istilah saya itu ada dua program utama. Yang pertama itu membantu orang miskin. Yang kedua itu mengeluarkan orang miskin dari jerat kemiskinan. Itu dua hal yang berbeda. Beda, Pak, ya. Bansos itu tidak membuat orang menjadi tidak miskin sebenarnya secara real ya, tapi dia membantu supaya orang miskin ini masih bisa sekolah, masih bisa mencukupi. Tapi dia tetap miskin sebenarnya. Nah, ini harusnya semakin lama harusnya semakin berkurang. Nah, bagaimana mengurangi jumlah orang miskin? Tidak bisa tidak, harus dari pasar kerja kalau istilah saya. Ujungnya di situ juga ya. Ujungnya di situ. Jadi supaya orang bisa keluar dari jerat kemiskinan, dan itu hanya bisa dilakukan kalau dia bekerja. Bekerja itu ya bisa sebagai karyawan, bisa sebagai apapun, pengusaha. Yang penting dia memiliki penghasilan yang memadai lah seorang-orangnya begitu. Nah, jadi kita jangan bangga. Sekarang kan kita justru kan ada lucu itu. Bansos kita yang tadinya sekian ratus triliun jadi meningkat loh. Itu kan di satu sisi kan menunjukkan oke lah pemerintah baik, katakanlah gitu, yang mengalokasikan banyak. Tapi di sisi lain loh, berarti harusnya kan itu berkurang. Jumlah orang miskin kan harusnya berkurang, harusnya bansosnya kalau mau bertambah nilainya aja nggak apa-apa, per orangnya per keluarganya kan gitu. Nah, kita menarik ini Pak, ini bagus ini. Nah, dan saya pernah lah dalam satu diskusi gitu ya, saya menyampaikan itu. Saya mengkritik karena kelihatannya pemerintah terlalu fokus menolong orang miskin daripada mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Nah, kemudian jawabannya itu, ya karena itu kan sulit. Loh, karena sulit itulah kita perlu pemerintah. Kalau yang gampang-gampang aja ya saya juga bisa gitu. Karena mengeluarkan dari jerat kemiskinan itu seperti pemberdayaan lah kalau bahasa populernya. Itu kan kita bisa ucapkan dengan mudah, tapi memang praktiknya tidak mudah. Kemudian nanti kalau orang bekerja kan, dia bisa bekerja sebagai apa? Kita bicara tentang iklim usaha, tentang bisnis environment dan sebagainya, tentang aturan main buat tenaga kerja dan sebagainya gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau program kayak Bidik Misi itu bagus, ya kan? Bidik Misi kan memberi beasiswa khusus kepada orang dari keluarga katakanlah kurang mampu gitu ya, untuk bisa menempuh pendidikan. Karena kalau kita mau bicara tentang mobilitas vertikal, ya, orang naik kelas itu memang salah satunya dari pendidikan. Gitu. Jadi itu yang kita harus tekankan, harus kita perkuat terus, daripada jangan lupa nih, jangan bansos terus gitu ya. Kan sudah mulai banyak yang mengkritik juga, karena memang itu tidak ideal. Harusnya darurat aja Pak ya. Harusnya darurat gitu ya. Dan secara anggaran nasional gitu ya, harusnya ya makin kecil meskipun per penerima bisa lebih besar gitu, karena jumlah orang miskin kan berkurang gitu ya. Jadi kita harus kemudian
mengeluarkan orang dari kemiskinan untuk melakukan mobilitas vertikal, hidupnya menjadi lebih sejahtera, dan itu memang tidak mudah, tapi itulah kenapa kita perlu pemerintah. Gitu. Demikian ya pemirsa, kita kembali dapat insight dari Pak Edi tentang kemiskinan dari beberapa sudut pandang, dan tetap kita ingat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya tujuan kita bernegara ini adalah memajukan kesejahteraan umum, mengurangi kemiskinan itu subnya aja itu masih belum, tapi tadi Pak Edi sudah menutup dengan tepat, saya kira bahwa tetap saja PR besarnya itu adalah menciptakan, membuat kondisi agar orang memperoleh pekerjaan yang layak, ya begitu ya. Demikian pemirsa, terima kasih Pak Edi kembali. Sama-sama.